Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan nikmat dan karunia-Nya, Allah mudahkan kita untuk berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati kita sekalian, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita serta memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam. Terakhir, penulis rahimahullahu ta'ala di tengah-tengah penjelasan tentang hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang keislaman Abdullah bin Salam, salah seorang dari tokoh orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam dengan penuh kesadaran karena kebenaran yang dia ketahui dan dia tidak mau membohongi dirinya sendiri bahwasannya Rasulullah dan apa yang beliau serukan itu benar-benar suatu yang telah terdapat penjelasan kabar gembira di dalam kitab Taurat. Maka dia pun segera beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan meninggalkan apa yang ada pada keagamaan Yahud, dan Rasulullah SAW pun menerima keislaman beliau, dan Nabi diantarkan untuk mengetahui, melihat karakter sesungguhnya dari orang Yahudi hingga membuat mereka enggak beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahwasanya orang Yahudi itu adalah orang-orang yang penuh dengan pendustaan, kebohongan, kelicikan, dan lain-lain dari kejelekan yang ada pada mereka. Dan itu Nabi SAW melihat sendiri bagaimana ketika mereka mengetahui Abdullah bin Salam masuk Islam yang tadinya ditokohkan dan dielu-elukan, maka beberapa menit kemudian ketika mengetahui Abdullah bin Salam masuk Islam, mereka segera mencaci maki, merendahkan Abdullah bin Salam hanya karena sebab keislaman Abdullah bin Salam, padahal mereka sendiri tahu Abdullah bin Salam berada pada kebenaran dan mereka juga tahu Muhammad alaihi salatu wasallam berada pada kebenaran. Maka pelajaran besar buat kita sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang seseorang kenal kebenaran, akan tetapi ketika dia mengikuti hawa nafsunya, dia tidak jujur kepada dirinya, mengikuti hasad, kebencian
kepada orang-orang yang berada di atas kebenaran, itu di antara sebab terbesar akhirnya kebenaran itu tidak diikuti. Ya. Ketika seorang enggak jujur dalam beragama, hati dipenuhi dengan hasad iri terhadap orang lain, maka ini di antara sebab besar seorang akhirnya berpaling dan tidak beriman kepada kebenaran. Contohnya Yahudi. Ya. Maka untuk kebenaran ini, di antara sebab besar Allah memberikan hidayah adalah kejujuran seseorang untuk mengikuti kebenaran. Kejujuran seorang dalam beragama menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah. Kejujuran dan ketulusan seseorang kalau dia ingin selamat di akhirat dan mengesampingkan apa yang menjadi kecenderungan keinginan hawa nafsu yang biasanya bertolak belakang dengan kebenaran. Maka ini pelajaran besar dari keislaman Abdullah ibn Salam. Kemudian penulis juga menyisipkan di sini kisah keislaman Salman Al-Farisi, seorang yang berada atau yang berasal dari tempat yang sangat jauh ketika itu. Ini beliau dari Persia, yang sekarang Iran, dulunya penyembah api. Bahkan bapaknya termasuk tokoh penyembah api, dan Salman sendiri pernah ditugaskan untuk menjaga api jangan sampai padam. Ya, suatu keanehan, Tuhan yang disembah, tapi yang menjaga Tuhan itu adalah hamba yang menyembahnya sendiri. Ya, harusnya Tuhanlah yang melindungi, bukan malah dilindungi. Ya. Salman pernah disuruh bapaknya sebagai tokoh penyembah api itu untuk menjaga api. Dan Salman nampak sudah tidak cocok atau mempermasalahkan tentang penyembahan kepada api itu. Sampai pada satu keadaan Salman disuruh oleh bapaknya untuk satu urusan keluar rumah. Di tengah perjalanan Salman melewati sekumpulan orang yang sedang melaksanakan ibadah di satu tempat ibadah, yaitu orang-orang Nasrani ketika itu. Karena tertarik, Salman pun memasuki tempat ibadah orang Nasrani itu dan ikut melihat apa yang mereka kerjakan di sana. Setelah menyaksikannya, Salman berpikir bahwasannya apa yang ada pada Nasrani itu nampak lebih baik dari apa yang ada pada yang Salman beserta bapaknya beragama di atasnya, yaitu agama penyembah api, Majusi. Ya. Maka Salman pun mendapatkan ketertarikan. Sampai tugas yang diberikan bapaknya pun dia tidak laksanakan dengan baik, dia telat pulang, dan akhirnya sampai di rumah bapaknya menginterogasi dan dia menjelaskan apa yang dia dapatkan di tengah jalan. Sampai dia telat pulang seperti itu, bapaknya marah. Akhirnya Salman pun dipingit atau tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah, ya. Nah, kemudian Salman semakin penasaran sampai dia hendak pergi dari kota tempat dia tinggal bersama bapaknya tersebut untuk menemui atau mendekat kepada sumber awal kota agama Nasrani itu berasal. Ya, Salman minta atau mencari tahu dari mana sumber agama Nasrani ini dahulunya. Ya, maka diberitahukanlah tempat tersebut. Ya, dan Salman mencari-cari
rombongan dagang untuk bisa menyelinap, terbawa ikut serta ke tempat asal agama Nasrani tersebut. Dan ini pelajaran hadirin untuk diperhatikan. Salman memiliki pemikiran untuk belajar agama yang dia tertarik kepadanya. Dia ingin mendatangi asal di mana munculnya agama tersebut. Dia hendak mendatangi asal mula munculnya agama tersebut. Tentu ini pemikiran yang lurus. Kenapa? Karena semakin dekat seorang mengambil agama dari tempat di mana munculnya agama tersebut, maka yang dia ambil tentu semakin murni karena langsung dari sumber tempat munculnya agama itu. Ya. Ini suatu logika yang lurus. Kita kalau mau mengambil suatu keyakinan agama, bagaimana latar belakang dan lebih dekat pada keaslian, maka ambil diantaranya dari tempat di mana agama ini pertama kali muncul. Ini suatu logika yang benar. Ya. Apalagi agama kita Islam, Rasulullah SAW pernah bersabda, ilmu dari agama Islam ini seperti ular dalam perjalanan keluar dari sarangnya, di mana ular itu punya suatu kebiasaan, betapapun dia keluar dari sarangnya, di kemudian hari dia akan balik lagi. Begitulah kata Nabi SAW, ilmu dari agama ini, betapapun dia keluar dari sarangnya, dia akan balik lagi ke sarangnya, ya, dan berkumpul di sana, ya. Dan kita ketahui awal sumber munculnya agama ini ya dua kota suci. Ini kota Mekah dan kota Madinah, ya. Maka di antara tolak ukur untuk dijadikan pertimbangan dalam keberagamaan itu apa yang didapatkan, apa yang beredar, yang menjadi kebiasaan beragama di dua kota suci ini, maka itu di antara perkara yang diperhitungkan. Ya, Salman pun memiliki logika seperti itu. Ya. Nah, akhirnya Salman berhasil ke tempat tersebut dan belajar kepada seorang pendeta yang senior di sana. Tapi ternyata pendeta itu suka memanfaatkan umatnya untuk mengambil harta, uang dari mereka. Ini pendeta ini suka mengakali agama untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Ya, biasa, tebus dosa atau hal-hal yang lainnya sehingga umat itu perlu bayar. Ya, ini diantara kebiasaan pemuka ahlul kitab, memakan harta manusia dengan cara yang batil, membawa nama agama, mengakali manusia untuk memperkaya diri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahlil kitab la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Wahai orang-orang beriman, ketahuilah banyak dari ahlul kitab itu makan harta manusia dengan cara yang batil. Di antaranya dengan menjadikan agama sebagai iming-iming penawaran untuk mendapat bagian harta dari manusia. Ini di antara cara beragamanya ahlul kitab, khususnya pemuka agama mereka. Salman tahu itu. Orang-orang menganggap
orang yang Salman belajar kepadanya ini adalah suatu tokoh yang dibesarkan, yang dihormati, yang disegani. Salman tahu kebusukannya. Dia suka mengakali agama untuk memperoleh keuntungan duniawiyah dari manusia. Sampai akhirnya si pendeta ini menjelang wafatnya, orang-orang sudah membicarakan kebaikan-kebaikannya. Ya. Sampai akhirnya Salman membocorkan orang yang mereka eluk-elukan itu tidak seperti bayangan mereka. Orang ini suka memakan harta manusia dengan cara yang batil, begini dan begitu. Akhirnya manusia marah kepada pendeta tersebut dan tidak mau mengurus kepengurusan jenazahnya. Setelah matinya pendeta ini, Salman berpindah ke pemuka agama pendeta yang lainnya. Ternyata yang didapatkan selanjutnya adalah yang lebih baik, lebih soleh, lebih mendahulukan akhirat, zuhud terhadap dunia. Salman belajar dari pendeta itu. Sampai pendeta ini mati, Salman meminta wasiat, kalau engkau mati, siapa orang yang harus saya tuju untuk saya belajar darinya? Maka ditunjuklah ada orang di tempat seperti ini dan ini, yang dia masih berada pada kemurnian agama seperti yang aku kerjakan. Ini pentingnya bagi kita sekalian untuk beragama sesuai dengan kemurnian seperti yang ditinggalkan oleh utusan Allah ketika mereka masih hidup dan mengamalkan agamanya. Ya. Salman bertanya kepada pendeta ini, kalau engkau wafat, siapa yang harus saya tuju untuk saya belajar darinya? Pendeta ini mengatakan, di muka bumi ini nggak ada lagi orang yang masih berpegang teguh dengan kemurnian agama Nasrani ini, kecuali orang di sana, pendeta ini masih ada. Akhirnya Salman pun mendatangi pendeta tersebut. Ini pelajaran bagi kita sekalian, bahwasannya setelah ditinggal oleh nabi yang diutus dari umat sebelumnya, maka umat tersebut banyak terjadi penyelewengan dari penambahan dan pengurangan. Maka beragama kembali kepada kemurnian seperti yang ditinggalkan oleh nabi yang diutus itu adalah perkara penting untuk menjaga benarnya kita dalam beragama. Ini juga pelajaran buat kita kaum muslimin. Dengan jauhnya jarak kita dari masa diutusnya Nabi SAW, masa Nabi SAW hidup, diajarkannya agama oleh Nabi SAW langsung, belum lagi jarak, bukan hanya waktu tapi tempat juga jauh, maka tidak bisa dipungkiri, pastinya ada hal-hal yang masuk disusupi ke dalam agama ini yang bukan menjadi bagian agama ini, atau dikurangi sehingga sampai pada kita satu keagamaan tidak seperti yang Nabi SAW tinggalkan dan ajarkan. Untuk kita jadikan pelajaran, benar-benar memastikan apa yang kita jadikan sebagai agama, mau itu keyakinan, akidah, ibadah, atau muamalah yang kita beragama dengannya, benar-benar sesuai dengan kemurnian yang Nabi SAW ajarkan. Itu penting. Karena agama ini tanggung jawab untuk kita bawa ke hadapan Allah. Gimana kalau ternyata kita beragama, punya akidah atau ibadah atau keberagamaan dalam interaksi muamalah, ternyata tidak Allah syariatkan, tidak Nabi ajarkan. Karena kita mengamalkan apa-apa yang ditambahkan ke dalam agama ini atau yang telah dikurangi, yang sejatinya bukan agama, malah kita amalkan. Bagaimana kita ngadap Allah membawa hal seperti itu? Ya, maka Salman diberitahukan ada pendeta ini satu yang dia masih konsisten seperti apa yang aku berada di atasnya. Salman mendatanginya dan belajar darinya, dan itu juga adalah pendeta yang bagus, yang baik. Sampai akhirnya si pendeta ini wafat. Salman tanya lagi, kalau engkau wafat,
Siapa orang yang aku harus datangi, belajar kepadanya, ya, untuk melanjutkan kebaikan yang Salman hendak dalami. Jadi Salman itu pelajaran besar untuk kita sekalian. Itu orang yang sangat antusias terhadap kebenaran, untuk belajar, menuntut ilmu. Ini adalah sebab besar akhirnya Allah pelihara, jaga, dan sampaikan Salman pada apa yang menjadi niat baiknya. Akhirnya dia sampai pada kebenaran itu. Allah jaga dia dari keburukan. Ya, karena dia adalah orang yang haus akan ilmu, ingin terus belajar, menggali, menginginkan kebenaran dengan penuh ketulusan. Nah, begitulah Allah akan memperlakukan hamba. Yaitu Allah akan memperlakukan hamba itu sesuai dengan apa yang menjadi kejujuran yang ada pada dirinya. Kalau seorang itu jujur, ingin beragama kepada Allah dengan baik, ingin sampai pada kebenaran, yang kejujuran itu membawanya kepada semangat berusaha untuk sampai pada kebenaran, Allah sampaikan dia pada kebenaran itu. Di antaranya Salman ini yang menggambarkan menjadi contoh buat kita sekalian sikap yang benar dan baik tersebut. Ya. Nah, akhirnya si pendeta ini mengatakan, udah nggak ada lagi di permukaan bumi ini orang yang konsisten menjaga kemurnian agama yang dibawa oleh Nabiullah Isa. Akan tetapi si pendeta ini menjelaskan, ini adalah tahun akan kemunculan seorang nabi lagi yang sudah diberikan kabar gembiranya. Engkau datangilah ke tempat dengan ciri-ciri seperti ini, yang banyak kebun kormanya dan seterusnya. Dan nabi itu diberitahukan memiliki tanda di pundaknya, yaitu benjolan seperti telur burung yang ada di pundaknya. Nabi itu punya tanda itu. Jadi diberitahukan, ini tahun kenabian yang sudah dikabarkan akan kemunculan seorang nabi yang kemunculannya itu bersinar dari kota yang penuh dengan pohon kormanya. Ini kota Madinah, ya. Nah, kebun korma banyak di kota Madinah. Maka Salman pun mendapati si pendeta ini wafat, dan dia pun bersegera berniat untuk mendatangi tempat tersebut. Ya, di tengah jalan dia dapati rombongan dagang. Dia bertanya dengan apa yang dia miliki dari harta, meminta untuk menghantarkan ke tempat yang dimaksud. Diterimalah oleh para pedagang ini. Ya, bayaran dari Salman untuk menghantarkan ke tempat yang dimaksud. Tapi ternyata ini para pedagang yang licik, curang. Di tengah jalan Salman malah dijual, dijadiin budak, dijual. Ya, dijual kepada orang-orang Yahudi. Salman dikhianati. Dia sudah bayar, enggak diantarkan ke tempatnya yang menjadi tujuan yang diinginkan oleh Salman, malah Salman dijual kepada orang Yahudi. Nah, ternyata yang membeli orang Yahudi, dan Yahudi ini Yahudi kota Madinah, dan Salman dipekerjakan di kota Madinah untuk mengurus kebun korma. Ya, itu sebelum kedatangan Nabi yang mulia alaihissalam. Salman gak tahu kalau itu tempatnya. Ya, di kemudian hari setelah Nabi SAW hijrah, kota Madinah kan gempar akan kedatangan seorang Nabi. Ya, dengan orang beriman yang hijrah dari kota Mekah. Ya, sesampainya Nabi SAW di kota Madinah, ya, Salman yang tahu kabar ini, dia pun berusaha untuk mengecek, melihat keadaan Nabi SAW, apakah sama dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pendeta terakhir yang dia belajar darinya. Ternyata ketika dia datangi Nabi SAW, Nabi SAW persis berada pada keadaan yang disebutkan ciri-cirinya oleh pendeta yang Salman belajar terakhir darinya. Maka akhirnya Salman pun masuk Islam. Ya. Dan kemudian dia berusaha untuk
membeli dirinya untuk membebaskan diri dari perbudakan Yahudi. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Salman datang dari jauh, tempat yang jauh, Persia. Jujur, ingin kebenaran, Allah sampaikan kepada kebenaran, bahkan kepada sumber kebenaran itu yang ada ketika itu, yaitu Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, yang tadinya dia berasal dari tempat yang jauh. Dia malah beriman. Tapi nggak sedikit orang-orang yang setiap harinya atau mendapatkan perjumpaan yang banyak dengan Nabi SAW, tapi justru nggak jadi orang beriman. Salman hanya ketemu sekali, langsung beriman. Tapi ada orang yang ketemu berkali-kali, justru malah menjadikan Nabi SAW sebagai musuh. Padahal mereka juga tahu sifat Nabi SAW, keadaan beliau, kebenaran yang beliau bawa, tapi nggak kunjung beriman. Orang-orang itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan punya hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Banyak bertemu dengan Nabi SAW, tahu karakter beliau di depan mata mereka sendiri, berinteraksi banyak dengan Nabi SAW, tapi nggak beriman. Salman yang baru sekali ketemu beriman. Ini juga pelajaran hadirin dan bukan Allah, betapa sangat berharganya hidayah, yang tentunya memiliki sebab hingga akhirnya Allah curahkan, limpahkan hidayahnya kepada orang tersebut. Ya. Orang-orang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab yang banyak berinteraksi dengan Nabi SAW, ada ketidakjujuran pada diri mereka, kesombongan dari menerima kebenaran yang menghalangi mereka untuk luluh hatinya mengimani dan membenarkan yang Nabi SAW bawa. Tapi Salman seorang yang penuh dengan kejujuran. Nggak ada urusan lain kecuali menginginkan kebenaran. Allah sampaikan dia dengan mudahnya walaupun hanya baru ketemu sekali. Ya, ini bedanya. Ya. Dan kita lihat keadaan manusia pun seperti itu. Terkait kebaikan atau pengamalan terhadap kebaikan yang mereka kenal atau ibadah. Banyak orang-orang, contoh misalnya, tinggal di dekat masjid, di sekeliling masjid, tapi nggak kunjung datang ke masjid. Padahal azan berkumandang, dia dengar setiap harinya, tapi berat langkahnya ke masjid. Tapi ada orang yang mungkin jauh tempatnya dari masjid, bahkan sebelum azan berkumandang, dia sudah berjalan menuju masjid. Lihat bagaimana Allah berikan hidayah ke yang jauh, tapi tidak ke yang dekat. Ya. Kenapa Allah SWT memperlakukan yang satu seperti itu, yang lain lagi seperti ini? Tentunya Allah SWT maha adil dan tidak menzolimi hambanya. Ada perkara besar yang menghalangi orang tersebut untuk akhirnya tidak tergerak untuk kebaikan. Ada perkara yang Allah cintai, yang akhirnya Allah menggerakkan seorang hamba itu mudah dalam kebaikan. Nah, ini pelajaran besar dari apa yang penulis kisahkan dari perjalanan keislaman Salman Al-Farisi. Ya, seorang yang jujur untuk kebenaran sampai mengorbankan apa yang dia punya untuk mengongkosi dirinya walaupun ditipu tengah jalan. Tapi itu semua nggak ada ruginya dan nggak ada yang sia-sia. Walaupun dia dengan apa yang menjadi kerugiannya di tengah jalan ditipu sama orang, Allah sampaikan juga tuh kepada kebenaran. Ya, nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Apa yang dikeluarkan, apa yang dikorbankan, ketika seorang hamba itu jujur menginginkan Allah, menginginkan kebenaran, nggak ada yang sia-sia. Allah akan sampaikan. Walaupun awal mulanya nampak sesuatu itu terhambat, tapi justru di balik itu semua ternyata malah mendekatkan. Salman nggak perlu tanya-tanya lagi, dengan sendirinya Allah SWT membawa Salman dekat dengan Nabi SAW. Karena yang membeli Salman ketika itu ternyata
orang Yahudi kota Madinah, tempat di mana Nabi SAW akan hijrah ke sana. Sehingga Salman nggak perlu kemana-mana lagi untuk mencari-cari kebun korma yang mana yang banyak kormanya. Tapi dengan dia tertahan jadi budak Yahud, ternyata Allah mempersiapkan Salman untuk kedatangan Nabi SAW sehingga dia nggak perlu nyari kemana-mana lagi. Mungkin dengan sesuatu yang nampak menurut kasat mata kita kan suatu kejelekan buat Salman. Tapi ternyata itu kemudahan buat Salman. Pengaturan dari Allah sehingga Salman nggak perlu capek-capek lagi dan nggak perlu cari-cari lagi. Udah diam di situ. Karena ketika dia jadi budak dia nggak bisa kemana-mana itu. Ditahan. Ya. Tapi dengan penahanan itu dia jadi budak. Dia nggak usah kemana-mana. Nunggu Nabi SAW datang ternyata. Lihat bagaimana pengaturan Allah kepada hambanya yang sangat lembut. Padahal bahkan dengan sesuatu yang si hamba ini tidak menyadarinya. Allah sampaikan hamba ini kepada kebaikan dengan sesuatu yang dia nggak menyadarinya. Betapa lembutnya Allah dan penuh kasih sayang mengasihani hamba-hambanya yang jujur, ingin kebenaran. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala menjelaskan selanjutnya tentang masjid di dalam Islam. Ya. Tentang masjid dalam Islam. Ini setelah menjelaskan tentang keislaman Abdullah bin Salam dan keislaman Salman Al-Farisi, ya. Di tengah-tengah penjelasan hijrahnya Nabi SAW sampai ke kota Madinah, penulis rahimahullah menjelaskan tentang masalah masjid. Kenapa masjid yang dijelaskan di tengah penjelasan sirah Nabi ini? Karena tentunya kita ketahui bersama, yang pertama kali Nabi SAW lakukan, yang menjadi langkah pertama membangun masyarakat Islam sampainya beliau di kota Madinah, tidak lain adalah membangun masjid. Belum yang lain. Dia nggak bangun, nggak nunjuk siapa menteri, siapa yang jadi wakil, siapa yang jadi pejabat ini dan enggak. Yang Nabi SAW pertama kali membangun masyarakat Muslim, membangun kekuatan Islam, masjid. Nabi pertama kali datang kota Madinah di ujung kota, ya, di kampung Bani Auf, ya, atau Bani Salamah. Yang pertama kali bangun di sana, menginap 14 hari, Masjid Quba. Setelah 14 hari di sana, bangun Masjid Quba, Nabi SAW masuk ke dalam tengah kota, ya, mencari tanah yang masih dekat hubungan kekerabatannya dengan beliau, sampai akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan titik yang memang Allah SWT tetapkan di sana untuk dibangun Masjid Nabawi. Ini masjid yang pertama kali Nabi SAW melakukan dan fokus kerjakan langkah pertama membangun masyarakat Islam di kota Madinah. Maka penulis dengan apa yang menjadi perjalanan Nabi SAW ini, beliau menyoroti tentang masjid. Ada apa dengan masjid? Apa yang jadi kepentingan masjid? Sehingga Nabi SAW sangat memberi perhatian pertama kali sebelum segala sesuatunya ketika membangun masyarakat yang selanjutnya menjadi suatu masyarakat yang disegani di Jazirah Arab, bahkan disegani di dunia oleh dua kerajaan besar, yaitu Persia dan Romawi. Tapi pertama kali ternyata yang beliau bangun masjid. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Anas bin Malik radhiyallahu taala an pernah berkata, Nabi SAW datang ke kota Madinah. Kemudian beliau menginap di perkampungan Bani Amr ibn Auf. Beliau menginap di situ selama 14 hari.
Dan disinilah, di waktu itulah Nabi SAW membangun Masjid Quba. Setelah 14 hari di sana, Nabi SAW mengutus utusan ke Bani Najjar. Ini suku yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi SAW, ya, dari ibunya, arah ibunya. Ya. Anas berkata, aku melihat Nabi SAW menunggangi kendaraannya, dan Abu Bakar Nabi SAW bonceng. Dan orang-orang dari Bani Najjar mengelilingi Nabi SAW, ingin menjamu Rasulullah SAW, ya, ingin disinggahi oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Nabi SAW berada di halaman rumah Abi Ayyub. Nabi berada di halaman rumah Abu Ayyub, ya. Kemudian Nabi yang mulia alaihissalam pun meminta kepada Abu Ayyub yang memiliki tanah itu untuk menjualnya kepada beliau alaihissalam, karena tempat tersebut hendak beliau bangun masjid sebagaimana yang menjadi ketetapan Allah. Jadi onta yang Nabi SAW tunggangi, ketika orang-orang banyak minta untuk disinggahi, Nabi mengatakan, biarkan onta ini. Onta ini diperintah, dia akan berhenti sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, ternyata berhentinya di halaman rumah Abu Ayyub, ya, yang disitulah nanti akan dibangun masjid. Ya, dan Nabi SAW sendiri akhirnya menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Nah, di tanah tersebut, ya, tadinya banyak kuburan orang-orang musyrikin yang sudah hancur. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan kuburan-kuburan itu digali, ya, dipindah. Dan di situ juga ada pohon korma yang akhirnya pohon-pohon itu ditebang, ya, untuk bangun masjid, ya. Dan hasil tebangannya Nabi SAW buat untuk tembok atau dinding masjid atau pondasi masjid, ya. Dan Nabi yang mulia alaihissalam sendiri yang langsung terjun dalam pembangunan masjid ini. Di tengah-tengah pembangunan bersama para sahabat yang lain, Nabi SAW mengucapkan, Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, enggak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Nabi SAW mengucapkan itu menyemangati para sahabat yang bergotong royong bersama Nabi SAW membangun masjid. Dan ternyata isi kalimat Nabi menyemangati mereka adalah berisi tentang semangat untuk akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini dalil yang menunjukkan kita sekalian betapa Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, benar-benar diarahkan, dididik untuk menjadi anak-anak akhirat. Ya. Akhirat yang menjadi dasar motivasi utama, akhirnya segala sesuatu itu dilakukan dalam agama, din. Dan ini benar-benar tertanam dalam keimanan mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang tulus dalam mengamalkan, memperjuangkan agama mereka. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Ini secara ringkasnya bagaimana perjalanan Nabi SAW sampai akhirnya beliau membangun masjid pertama kali di kota Madinah, masjid umum, tentunya setelah Masjid Quba. Ya. Tapi Masjid Nabawi itu yang menjadi pusat, ya, Nabi SAW mengajarkan agama ini dan memimpin kaum muslimin dalam kekuatan dan masyarakat mereka. Nah, penulis menjelaskan di sini beberapa poin tentang masalah masjid terkait Rasulullah SAW memberi perhatian khusus dan besar terhadap masjid. Ya.
Pembahasan yang disebutkan oleh penulis yang pertama, penjelasan tentang perhatian besar agama Islam terhadap masjid. Pembahasan yang kedua, pentingnya masjid di dalam Islam, ya. Dan pembahasan yang ketiga, beberapa kekeliruan di dalam pembangunan masjid atau di dalam memakmurkan masjid, ya, untuk dihindari. Ya. Yang pertama, penulis menjelaskan di sini tentang pentingnya masjid di dalam Islam, atau Islam memberi perhatian besar terhadap masjid. Tentu dalil yang utama yang menunjukkan Islam sangat memberi perhatian terhadap masjid adalah Rasulullah SAW yang membangun pertama kali dalam membangun masyarakat kaum muslimin, beliau membangun masjid. Berarti Islam sangat memberi perhatian terhadap masjid. Jadi masjid itu bukan tempat yang boleh untuk kita anggap biasa. Ini masjid tempat yang penuh dengan kesakralan, keramat masjid itu. Ya. Nabi SAW pertama kali membangun masyarakat itu, yang beliau bangun masjid. Ya. Jadi masjid itu tempat keramat. Dalam artian bukan negatif, pengertian kekeramatan orang-orang yang punya keyakinan tanpa dasar atau yang mengandung unsur mistik, ya, bukan itu. Tapi keramat maksudnya di sini adalah sakral di dalam agama ini. Ya. Memiliki kedudukan tersendiri dalam Islam yang sangat memberi perhatian terhadap masjid dan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, ya. Di antaranya perbuatan Nabi SAW tersebut dan juga firman Allah yang sangat banyak yang menjelaskan dengan penjelasan petunjuk kaum muslimin untuk mengikatkan hati mereka dengan masjid. Karena masjid penting. Sehingga Allah menjelaskan tentang pentingnya masjid dengan penjelasan untuk mengikatkan hati orang beriman dengan masjid. Allah berfirman, "Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin." Hadapkan, tegakkan wajahmu setiap ada di masjid. Ini maksudnya, hadapkan wajahmu, perhatianmu ke masjid. Beragamalah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dalam mempraktekkan, mengamalkan seluruh yang menjadi bagian agama untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ini dalil bagaimana Allah mengikatkan hati orang beriman untuk punya perhatian besar terhadap masjid. Terikat hati mereka dengan masjid. Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan 7 golongan yang Allah akan beri naungan nanti di yaumul qiyamah. Pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Di antara golongan tersebut adalah orang-orang yang hatinya tergantung di masjid, terpaut di masjid, tertinggal atau seolah-olah tertinggal di masjid. Ini hati mereka di masjid, karena di masjid itu mereka menemui ketenangannya, kenyamanannya. Mereka selalu merindukan untuk kembali lagi ke masjid. Kehidupan mereka berada dalam kelapangan, keluasan, ketenangan ketika mereka di masjid. Ini orang-orang yang hatinya terpaut di masjid dengan memakmurkan masjid itu, beribadah di dalamnya dan memakmurkan masjid. Ini di antara golongan yang Allah akan berikan naungan nanti yaumul qiyamah. Dalil yang menunjukkan bagaimana masjid itu unsur yang sangat penting di dalam Islam, atau Islam sangat memberi perhatian kepada masjid. Sampai-sampai penjelasan tentang masjid dengan mengikatkan hati orang beriman kepada masjid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fi hasmuh wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim dari orang yang menghalangi manusia untuk meninggikan nama Allah di masjid, beribadah dan memakmurkan masjid? Siapa yang lebih zalim dari orang yang kayak gitu? Menghalangi manusia untuk memakmurkan masjid, bahkan dia berusaha untuk menghancurkan masjid,
Siapa yang lebih zalim dari orang yang kayak gitu? Maka kalau orang yang paling zalim adalah orang-orang yang menghalangi manusia dari memakmurkan masjid, orang yang berusaha untuk mematikan masjid dari kemakmurannya, maka sebaliknya yang paling adil, yang paling baik adalah orang yang memakmurkan masjid, ya, orang-orang yang mengingat Allah di dalam masjid, memakmurkan masjid dengan apa yang Allah syariatkan, ya, dan membangun masjid tentunya ya, dengan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau yang paling zalim adalah yang mematikan agama Allah sehingga yang memakmurkan masjid dihalang-halangi, ya, dikecam, diancam, dan dia berusaha untuk menghancurkan masjid itu, maka sebaliknya yang paling adil, yang paling baik adalah mereka yang memakmurkan masjid. Ya. Nah, ini hadirin dan dimuliakan Allah, pujian dari Allah dari makna yang tersirat, ya, yang menunjukkan bagaimana Allah SWT ketika menjelaskan masjid diantaranya dengan mengikatkan hati orang beriman untuk memakmurkan masjid. Masjid itu penting dalam Islam. Islam sangat memberikan perhatian kepada masjid, ya, sehingga mengikatkan hati orang beriman kepada masjid, ya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 18, "Maka lil musyrikin an ya'muru masajidillah syahidina ala anfusihim bil kufur." Orang musyrik yang sadar mereka itu kufur, nggak pantas memakmurkan masjid. Berarti yang pantas, yang hanya akan memakmurkan masjid memang orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah. Ya, adapun yang kufur, yang berbuat syirik, nggak pantas memakmurkan masjid. Karena yang memakmurkan masjid, yang bisa memakmurkan masjid dengan sesungguhnya, yang benar imannya, yang mentauhidkan Allah. Ini kan pujian dari makna yang tersirat kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan realitanya seperti itu. Nggak ada orang yang jujur memakmurkan masjid kecuali orang tersebut orang yang dipersaksikan oleh Allah keimanannya. Ya. Ini pujian bagi mereka yang memakmurkan masjid. Apalagi ayat selanjutnya, kata Allah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir." Yang memakmurkan masjid hanyalah orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau enggak akan bisa memakmurkan masjid dengan konsisten. Orang yang enggak beriman kepada Allah dan hari akhir dengan benar. Ini kan pujian. Sekaligus perhatian besar Islam kepada masjid agar kaum muslimin mengikat hatinya dengan masjid. Ya. Tempat yang Allah berkahi, yang dengannya membawa keberkahan bagi kehidupan seseorang yang memakmurkannya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asal rijal." Pada rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut nama Allah pagi dan petang, ada laki-laki yang perniagaan mereka tidak menyibukkan mereka dari mengingat Allah dan dari mengerjakan salat. Ini maksudnya di antara sifat yang terpuji yang ada pada seseorang. Orang tersebut punya konsistensi hubungan yang berlangsung terus dalam memakmurkan masjid, betapapun kesibukan yang ada pada dirinya dari kesibukan dunia, perniagaan, pekerjaan atau yang lainnya. Itu semua tidak mengurangi apa yang menjadi hubungan dirinya dengan masjid dalam memakmurkan. Ada orang-orang yang Allah puji seperti itu. Ya. Ini dalil yang menunjukkan betapa Islam memberi perhatian besar terhadap masjid dengan mengikatkan hati kaum muslimin ke masjid, memakmurkannya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau seperti itu yang menjadi keterangan Allah, dan itu ternyata langkah pertama ketika Nabi SAW membangun kekuatan agama.
kekuatan kaum muslimin yang pertama kali Nabi lakukan membangun masjid, berarti masjid penting sekali. Penting dalam kehidupan seorang muslim itu penting. Ya. Kita tidak dapatkan orang-orang yang tenggelam dalam kejelekan, ninggalin sholat, tenggelam dalam dosa, durhaka kepada manusia, kepada orang tua, ya. Kemudian berbuat zalim kepada sesama. Kita nggak dapatkan orang-orang itu kecuali umumnya dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari masjid, yang tidak memakmurkan masjid. Ya. Bukan berarti orang yang memakmurkan masjid nggak punya dosa ya, enggak. Tapi umumnya yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak memakmurkan masjid. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pelajaran bagi kita sekalian, ya, betapa masjid itu menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang muslim untuk diperhatikan dalam memakmurkan dan memiliki bagian berkontribusi memakmurkan, beribadah dalam hidupnya. Ya. Tempat yang Allah berkahi, di mana seorang akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dalam hidupnya kalau mereka memakmurkan masjid buat dirinya, buat keluarganya, buat keturunannya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, contoh teladan utama keluarga yang Allah berkahi. Sampai kita berselawat kepada Nabi, diajarkan juga meminta keberkahan buat Nabi seperti Allah berkahi keluarga Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berkahilah keluarga Muhammad dan Muhammad, maksudnya Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, sebagaimana engkau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya. Hadirin, tahukah kita keberkahan utama Ibrahim dan keluarganya itu ada pada amal mereka membangun Masjidil Haram. Keberkahan utamanya membangun Masjidil Haram. Yang berarti mereka lah yang pertama kali memakmurkan masjid dengan membangunnya dan beribadah di dalamnya. Keluarga Ibrahim yang membangun, Ismail yang membawakan batunya. Ismail yang hidup di sana berdasarkan perintah Allah, ditinggalkan bapaknya dari kecil. Tempat yang gersang, kemudian Allah SWT keluarkan mata air yang sampai sekarang nggak habis-habis. Di tempat gersang tanpa, yang tandus tanpa tanaman, tapi airnya nggak berhenti-berhenti, berkah. Kepentingannya apa? Masjid. Keluarga yang Allah berkahi. Maka hadirin dan dimuliakan Allah, kita pengen keberkahan, ya jangan jauh-jauh dari masjid. Ya. Untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kalau enggak, bagaimana kita mau diberkahi sedangkan kita jauh dari apa yang mulia di sisi Allah, dari tempat yang Allah berkahi, yaitu masjid itu. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan terlebih dahulu di kesempatan pagi hari yang mulia ini dari apa yang dijelaskan oleh penulis dalam kitabnya ini. Ya, walhal kita dapatkan penulis ketika menjelaskan tentang sirah ini bukan hanya menyoroti tentang ceritanya gimana perjalanan Nabi, tapi yang lebih penting dari itu adalah pelajaran dan hidayah dari perjalanan Nabi SAW. Karena pastinya Nabi SAW tidak berjalan untuk agama ini kecuali dalam bimbingan Allah, yang di situ menjadi contoh teladan, pelajaran dan hidayah bagi kita yang datang kemudian. Jadi apa yang beliau jalani itu bukan sekedar cerita untuk kita ketahui alurnya, tapi yang lebih penting dari itu adalah beliau utusan Allah, berada di bawah bimbingan Allah. Apa petunjuk hidayah yang bisa kita ambil ketika Allah membimbing beliau dalam perjalanannya seperti itu sampai wafatnya. Ini bukan sekedar cerita tentang
Nabi begini begitunya yang jadi sorotan utama, tapi sorotan utamanya adalah hidayah dan petunjuk yang ada di dalamnya. Ya semoga Allah SWT menambah taufik dan hidayah buat kita sekalian, menganugerahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang memakmurkan masjid Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Allah terima amal ibadah kita, ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memasukkan kita dan keluarga kita ke dalam surganya. Innahu waliyudzalika wa huwal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.